Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Johan. Saya seorang sipil ya. Bahwa saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang kepala desa atau seorang pemimpin desa atau memajukan desa tertinggal, bahasanya seperti itu. Saya seorang pengajar, seorang guru ya. Jadi saya tidak ada niatan untuk menjadi seorang penguasa atau menjadi penguasa kecil-kecilan, tidak. Saya ingin menciptakan kaderisasi, itu kader yang benar-benar diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, analisa dan perencanaan awal. Jadi seorang pemimpin itu dia mampu menganalisa dan perencanaan awal. Nah, kita akan menganalisa itu dengan menggunakan data. Jadi kita akan melihat data-data dulu, data kependudukannya, terus melihat siapa yang mendapatkan bantuan pemerintah, pemudanya, petaninya, orang tuanya, ya kita akan melihat di situ. Jadi kita akan melihat potensinya dulu. Sekiranya kita sudah bisa memetakan warga masyarakat itu, maka kita akan lebih mudah ya. Tapi ini pendidikannya, saya mengajarkan pendidikannya bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi siapapun bisa memakainya, khususnya untuk di desa-desa tertinggal. Sumber daya alam itu kita melihat bahwa di desa itu pasti memiliki sungai ya. Misal desa itu tidak memiliki jalur listrik PLN, maka sungai itu memang semaksimal mungkin itu bisa menjadi PLTA atau hidro ya, PLTH, pembangkit listrik tenaga hidro. Jadi sudah diperkembangkan ini. Yang kedua, ekonomi, bahwa ekonomi itu harus berputar di desa. Kalau perputaran uang di desa tidak cukup, maka memang harus memikirkan bagaimana uang yang ada di desa lain atau di desa tetangga itu bisa masuk di desanya kita ini. Contoh ya, contoh seperti itu. Maka seorang kaderisasi itu harus bisa menganalisa masalah ya. Jadi masalah itu selesai, ya udah, berarti maka akan timbul masalah baru, dan masalah baru itu akan kita kerjakan sampai selesai, timbul lagi baru. Maka itu akan menjadi desa yang berkembang terus maju. Baik, bukan berarti desa yang tertinggal itu dana dari desa dikorupsi, tidak ya. Jadi saya mengakui bahwa desa yang tertinggal itu biasanya di daerah atau di kabupaten yang tertinggal juga. Nah, itu APBD ya, anggaran pembangunan daerah itu kecil, maka dibagi-bagi ke desa-desa, itu memfokuskan biasanya di desa atau di kelurahan, kecamatan, kota, gitulah. Nah, sehingga kalau kita menjadi seorang pemimpin desa untuk membuat pengaruh ya, atau bisa menjadi public figure, bisa menarik beberapa tokoh-tokoh di kota untuk membangun desa yang tertinggal itu. Nah, kaderisasi ini biasanya anak yang di desa sekolah di kota, sehingga anak yang sekolah di kota itu dia memiliki potensi relasi atau jaringan di teman-temannya yang waktu seangkatan sekolah, ketika mereka udah menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi dosen atau apa. Nah, itu lebih bagus karena ketika dia kembali ke desa, dia membangun desa, dia butuh seperti kita tidak harus butuh uang atau dana ya. Dengan promosi, video promosi ataupun ciri khasnya nanti akan muncul ya di segmen berikutnya. Kita akan melihat di masalah sosial. Nah, biasanya di desa itu kan kita akan melihat ya, jika desa tertinggal itu semuanya keluarga tertinggal ya. Ketika kita memiliki kuota untuk membantu atau dana bantuan pemerintah untuk warga desa tertinggal, biasanya saling rebut. Nah,
bagaimana saling rebut itu bisa menjadi penerima yang pas, bukan penerima kasih sayang atau penerima dari teman terdekat. Nah, ini yang menjadi masalah yang akan kita bahas di video berikutnya. Desa yang tertinggal itu biasanya sepi untuk didatangi, sehingga desa yang sepi didatangi itu, maka yang melintasi jalan itu sedikit. Nah, orang berpikir bahwa membangun desa itu harus lebar, terus ya harus aspal ya. Jadi namanya desa tertinggal itu biasanya jalannya masih lumpur, masih bebatuan atau berdebu. Lah, yang ini akan menjadi fokusnya kita bersama ya. Seorang pemimpin itu mampu memprioritaskan jalan itu mudah dilalui atau jalan itu layak dilalui. Nah, gitu aja. Kalau mudah dilalui, berarti harus ya lebarnya 4 meter, terus kualitasnya bawahnya itu udah dibatu, terus lapis atasnya itu udah aspal atau beton. Nah, kalau untuk layak dilalui, maka prioritasnya itu ya udah jalan sepanjang itu kita perbaiki, dengan catatan bahwa perbaikannya itu tidak harus 4 meter lebarnya ya, cukup setengah meter. Nah, setengah meter itu kalau konsisten dari desa penghubung sampai desa sebelah, itu artinya masih layak dilalui. Karena desa sepi, lah kalau berpapasan ya, ini akan menjadi fokusnya. Kalau di desa-desa tertinggal itu, berpapasan itu ya namanya orang desa ya, pulang ke desanya yang nggak usah buru-buru. Partisipasi masyarakat itu melibatkan warga desa dalam perencanaan agar program sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan warga itu apa? Misal ya, mereka membutuhkan beberapa pilihan ya, biasanya infrastruktur untuk jalan. Selain jalan ya, mereka butuh uang atau penghasilan. Jadi sembari memang warga bekerja, mereka membangun desa, mereka juga dapat uang ya itu. Walaupun upah minimum itu memang paling minimum, tapi dengan upah minimum itu konsisten, insya Allah itu ya juga bermanfaat ya. Nah, untuk seorang pemimpin juga harus memahami bahwa di desanya itu memiliki yang namanya ya wilayah ya, pasti harus mengetahui tanah itu kepemilikannya siapa. Jangan sampai tanah-tanah yang ada di desa itu dimiliki oleh orang-orang luar desa, sehingga tanah itu sulit untuk dimanfaatkan. Nah, agar itu terjalin lebih arif ya, maka beberapa warga ya udah diajak konfirmasi tanah ini yang kosong kita permanfaatkan, kita lobby dulu pemiliknya izin ya, sehingga dengan jangka waktu tertentu, misal 1 atau 2 tahun peminjaman, dan dihitung pembuatan sampai panen itu untung ruginya akan kelihatan. Jadi bukan dimiliki hak milik atau diambil desa secara sepihak, tidak. Jangka pendek, menengah, panjang itu berdasarkan prioritas. Pasti orang berpikir kepala desa harus pintar membuat proposal. Proposal itu hal yang saya anggap itu gambling ya, karena tidak hanya desa yang tertinggal, bahkan desa yang sudah berkembang atau maju pun membuat proposal untuk atasan. Jadi hal wajar lah mana yang diprioritaskan, apalagi kalau di politisi ya, desa yang dipolitisi tentu saja warga yang di kota itu lebih banyak penduduknya, sehingga suara yang akan diterima oleh politisi yang akan datang juga lebih menguntungkan ketimbang desa yang tertinggal. Itu seperti gambling. Ini benar gak ya kalau aku menyiram uang di desa tertinggal ini, dia milih aku atau enggak? Nah itu. Semoga ini menjadi inspirasi untuk generasi yang akan datang. Kita bikin slogan ya, pemimpin muda berkarya.